Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Ar-ra'ufir rahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam kajian Asmaul Husna melalui Majelis Ta'lim Al-Mizan Nadia Spa Malang. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas asma Allah Al-Zahir wal Batin. Hari ini kita akan kaji 3 nama Allah yang mulia sekaligus, yaitu Al-Aliyyu, Al-A'la, Al-Muta'al. Mengapa dijadikan satu? Karena ketiga nama Allah, ketiga sifat Allah ini berasal dari suku kata yang berasal dari kata dasar yang sama. Baik, kita akan mulai dengan kajian etimologis. Ya, kita pahami makna bahasanya. Al-Aliyyu, Al-A'la, Al-Muta'al berasal dari akar kata yang sama, yaitu ala ya'lu, yang artinya ya, tinggi. Jadi ala ya'lu, kemudian alin. Dari alin ini kalau ditambah alif lam jadi al-ali. Dari sini kemudian juga aliyun, al-aliyyu, aliyun, al-aliyyu. Ya. Ini artinya tinggi, mulia, maha tinggi, maha mulia. Ya. Kemudian dari al-ali ini lahir al-a'la, paling tinggi, yang tertinggi. Ya. Kemudian kalau al-muta'ali itu dari ta'ala, ya ta'ala, muta'alin, al-muta'ali. Artinya maha tinggi, maha unggul. Jadi pada dasarnya ketiga nama dan ketiga sifat yang mulia ini mempunyai makna yang sama. Baik. Kita lanjutkan tentang penyebutan Al-Aliyyu di dalam Al-Quran. Ya. Kita ambil contoh di sini, firman Allah di surat Al-Baqarah 255, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Di surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi. Insyaallah semua kita hafal ini, ya. Yang lain adalah di surat Al-Hajj 62. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Bahwa Allah itu hak. Sedangkan selain Allah yang kadang juga disembah oleh manusia itu batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguh Allah itu adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian ayat yang lain di surat Asy-Syura 51, maka li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursil rasulan fayuhi bi'idni ma yasha innahu aliyyun hakim. Ya. Jadi tidak ada manusia yang diajak bicara oleh Allah itu kecuali dalam bentuk wahyu atau di belakang hijab, belakang layar, atau Allah mengutus rasul kemudian memberikan wahyu, ya, dengan izin Allah sekehendaknya. Nah, Allah itu ditutup ini ayat ini Aliyun Hakimun, maha tinggi lagi maha bijaksana. Oke. Innallaha kana aliyan kabira. Ini ayat yang lain di surat An-Nisa. Ya. Jadi ketinggian Allah itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah uluwud dzat. Ya.
ketinggian zat. Ketinggian zat Allah. Allah bersemayam di atas singgasana atau di arsy yang agung dan mulia. Simbol dari ketinggian yang tidak merujuk kepada tempat karena Allah terbebas dari tempat dan waktu. Jadi arsy itu adalah simbol ketinggian Allah. Arsy itu artinya singgasana. Ya, singgasana Allah, arsy Allah itu tidak merujuk kepada tempat ataupun waktu. Ya, karena Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Itu merupakan simbol ketinggian. Dengan ketinggiannya itu, Allah bisa mengatur dan menguasai semua makhluk ciptaannya. Nah, ini yang pertama. Uluwu dzat artinya ketinggian zat. Ya. Yang kedua adalah uluwu sifati wal azamah. Ketinggian sifat dan keagungan. Tidak ada sifat makhluk yang dapat menyamai sifat Allah dalam keagungannya. Ilmu manusia tidak cukup untuk bisa memahami dan mendeskripsikan satu saja dari sifat-sifat Allah. Kalau kita sekarang mengkaji Asmaul Husna, ini tentu sebatas apa yang bisa kita pikirkan sebagai manusia dan atas dasar penjelasan-penjelasan dari Allah sendiri dan dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi hakikatnya Allah lebih dari yang bisa kita pikirkan dan yang bisa kita deskripsikan. Yang ketiga adalah uluwul qahri wal ghalabah. Ya, ini ketinggian Allah karena ketinggian atau keunggulannya itu Allah bisa memaksa dan mengalahkan apapun dan siapapun. Uluwul qahri wal ghalabah, keunggulan memaksa dan mengalahkan. Ini artinya bahwa kehendak Allah itu mutlak atas semua makhluknya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah ingin memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. Ya, jadi kehendak Allah itu mutlak atas semua makhluk. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Andai kata seluruh makhluk bersepakat untuk mewujudkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Atau menggagalkan kehendak Allah. Maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Nah, ini 3 aspek dari ketinggian Allah. Saya ulangi, ketinggian zat, yang kedua ketinggian sifat dan keagungan, yang ketiga adalah ketinggian atau keunggulan al-qahri, memaksa dan mengalahkan. Oke. Sekarang kita ambil sifat yang kedua, al-a'la. Ya. Al-a'la di dalam Al-Quran disebut 9 kali. Tapi hanya 2 di antaranya sebagai sifat Allah. Ya. Yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian di surat Al-Lail, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya. Jadi ini 2 kata al-a'la yang dipakai di dalam Al-Quran untuk mensifati Allah. Kemudian 2 kali juga disebut sebagai sifat dan gambaran kesempurnaan dan keagungan serta keindahan Allah. Ya. Kamal, jalal, jamal. Kamal kesempurnaan, jalal keagungan, jamal keindahan. Ambil contoh surat An-Nahl. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Kemudian di surat Ar-Rum, walahul mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Jadi di sini yang disifati itu bukan Allahnya tapi apa? Al-mathal. Ya, mathal. Gambaran dari kesempurnaan, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan masih dengan al-a'la. Al-a'la juga dipakai untuk mensifati makhluk-makhluk Allah. Antara lain mensifati malaikat. Ya. Maka nali min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Yang dimaksud al-mala'il a'la di sini adalah malaikat. Ya. Untuk mensifati Nabi Musa.
Qulna la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, kamu itu lebih tinggi ya, dari musuhnya Fir'aun ya. Kemudian mensifati Sidratul Muntaha, wa huwa bil ufuqil a'la. Ketika Nabi melakukan Mi'raj, digambarkan Nabi itu berada di ufuk cakrawala yang paling tinggi. Kemudian untuk mensifati Fir'aun, mensifati dirinya sendiri, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ini yang berkata Fir'aun ya. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi ya. Nah ini al-a'la di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan, masih al-a'la dalam Al-Quran, bahwa Allah adalah yang tertinggi, yang paling tinggi, yang bersifat mutlak, tidak ada bandingannya. Kemahakuasaan Allah mengatasi segala kekuasaan, kemaharajaan di atas segala kerajaan. Nah ini kita hayati makna a'la ini ya. Allah al-a'la adalah Allah itu merupakan puncak dari segala sifat kesempurnaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan keindahan. Segala sesuatu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketinggian Allah itu kita hayati ketika kita bersujud di dalam sholat-sholat kita dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah ini, jadi ketika kita mengucapkan bacaan Subhana Rabbiyal A'la, hendaklah kita hadirkan dalam hati kita rasa rendah ya, bahwa kita ini rendah sedang bersujud di hadapan Allah yang a'la, yang maha tinggi ya. Yang ketiga adalah Al-Muta'ali. Al-Muta'ali dalam Al-Quran disebut hanya satu kali, yaitu di surat Ar-Ra'd 9. Ketika Allah menggambarkan dirinya alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'ali. Allah itu maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan Allah itu maha besar, lagi maha tinggi. Ya. Jadi sebutkan hanya dari satu kali dalam Al-Quran. Artinya bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, maha tinggi, maha unggul di atas segala sesuatu yang disekutukan oleh manusia dengannya. Dalam kehidupan nyata kita melihat ada orang-orang atau mungkin banyak orang-orang yang menganggap di sana ada kekuatan ya, yang sama dengan kekuatan Allah. Hakikatnya tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah. Ya. Kalau kita punya pandangan seperti itu, berarti kita telah mensekutukan Allah. Ya, dalam bahasa agamanya disebut dengan musyrik. Ya. Al-Muta'al lebih banyak diungkapkan dalam bentuk kata kerja. Kalau kata ta'ala, itu banyak dalam Al-Quran. Misalnya, fata'alallahu amma yusyrikun. Allah itu maha tinggi di atas apa-apa yang disekutukan oleh manusia dengannya. Ya. Juga dalam ucapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya Allah maha suci dan Allah maha tinggi. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada sesuatu yang penting dalam mengkaji Asmaul Husna adalah setelah kita mengimani, memahami, menghayati tiga nama Allah tadi, Al-Aliyyu, Al-A'la, Al-Muta'al, apa yang harusnya ada pada diri kita sebagai orang yang beriman. Ya. Maka seorang mukmin setelah menghayati sifat Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, tentu dia akan lebih tunduk dan khusyuk
ketika mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la di dalam sujud-sujudnya. Yang kedua, seorang mukmin yang menghayati 3 sifat Allah tadi meyakini bahwa ketinggian, derajat, dan kejayaan makhluk itu semuanya berasal dari Allah. Manusia bisa mencapai suatu kedudukan yang tinggi dalam kehidupan dunia ini. Itu bukan karena dirinya sendiri, tapi itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Ya. Ketinggian derajat itu bisa dicapai dengan iman, amal soleh, ilmu, dan sikap rendah hati. Ya. Kita lihat ayat ini, Toha 75. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma wa man ya'tihi mu'minan qad amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Ya. Jadi iman dan amal soleh, ya. Mu'minan wa amilas solihat. Jadi derajat yang tinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia itu syaratnya pertama adalah orang dia itu mukmin, tapi tidak cukup dengan itu, dia harus beramal soleh. Ayat yang lain dalam Al-Mujadalah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Syarat ketiga setelah iman dan amal soleh adalah ilmu. Ya, dengan ilmu seorang akan meningkat derajatnya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ini. Dan yang keempat, seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Muslim, ma tawadu ahadun illa rafa'ahullah. Ya, seseorang itu kalau rendah hati, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ya, jadi mari kita hayati ini, kalau kita ingin memperoleh kedudukan yang tinggi. Yang pertama tentu di hadapan Allah, yang kedua bisa jadi juga di hadapan manusia. Syaratnya 4, 1 adalah iman, 2 amal soleh, 3 ilmu, dan keempat sikap rendah hati atau tawadhu. Kemudian berikutnya, sikap seorang mukmin setelah menghayati 3 nama Allah ini, dia akan yakin bahwa Allah akan memberikan kekuatan, kebahagiaan, menghilangkan pesimisme dan kesedihan dalam diri orang yang beriman. Kita hayati firman Allah ya, dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah dan janganlah kalian bersedih. Ya. Wa antumul a'launa, kalian ini akan berada pada kedudukan yang tinggi. Syaratnya in kuntum mu'minin, jika kalian sungguh-sungguh beriman. Ya. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum. Ya. Jadi sekali lagi di sini kita diingatkan Allah, jangan merasa rendah, ya, merasa rendah diri ya, di hadapan orang lain karena kita ini orang beriman. Ya. Ketinggian derajat seorang mukmin itu bukan karena keinginannya, tapi karena keimanannya kepada Allah yang Maha Tinggi. Ya. Jadi kembali kepada tadi, Allah itu punya kehendak yang tidak bisa diubah dan dikalahkan atau ditolak oleh manusia. Ya. Jadi kalau kita ini oleh Allah diberi ketinggian derajat ya, di dunia maupun di akhirat, itu semata-mata adalah karena iman kita kepada Allah, dan Allah lah yang memberikan itu semuanya kepada kita.
Nah, inilah saya kira kajian kita mengenai sifat Allah Al-Aliyyu, Al-A'la, dan Al-Muta'al. Intinya adalah dengan membaca, mengimani, mengetahui, memahami, dan menghayati 3 sifat Allah yang mulia ini, kita menjadi orang yang lebih rendah hati, orang yang meningkatkan iman dan amal soleh kita, dan terus tidak berhenti menuntut ilmu. Karena 4 hal itulah yang menjadi dasar Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada kita semua di dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.